Untuk acara selanjutnya yaitu informasi kedinasan kepada Ibu Korbir di persiapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Marliah selaku pemilik PNF, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Guru yang mewakili Kepala Sekolah hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa menghadiri acara konferensi Dinas Kepala Sekolah pada pagi hari ini. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya lihat ada beberapa yang izin hari ini, Pak Dar sedang ada kumpulan PGRI, alhamdulillah diwakilkan Mas Dani. Ada Pak Aan izin Pak Aan, Pak Joko nanti kalau nyandak dari PGRI ke sini. Terus siapa lagi yang izin? Putri itu sudah. Susukan, saya belum lihat Susukan. Pak Ahmad Rianto kan sudah ada di grup Iya, kelihatannya iya. Legok sayem. Oh iya, dan Legok sayem ya Allah nggak mewakilkan ya Legok sayem. Tapi Pak Mistono itu sudah aktif kembali, statusnya artinya sudah tidak cuti dan kelihatannya masih ada di grup Mungkin kelewatan nggak disampaikan untuk mewakili nggak apa-apa, atau barangkali nanti nyusul juga mungkin saja. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya di sela-sela kesibukan. Saya yakin yang hari ini mungkin menjadi petugas KPPS atau yang lain, PPK dan sebagainya, sebenarnya sibuk untuk persiapan besok. Tapi insya Allah ini nanti tidak sampai sore, sehingga nanti sampai siang saja. Yang petugas itu nanti berdua bisa kembali ke posnya masing-masing untuk mempersiapkan ya besok. Dan harapan kami besok adalah hari yang sangat penting. Monggo Bapak Ibu beserta keluarganya yang sudah memiliki hak pilih untuk datang ke TPS masing-masing, gunakan hak pilih dengan baik. Eman-eman kalau sampai panjenengan atau keluarga jenengan punya hak pilih tapi tidak digunakan, tetapi gunakan sesuai hati nurani masing-masing. Monggo, yang penting jangan golput, karena ini akan sangat menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan. Dan sesuai surat dari BKD yang tadi pagi kami share, karena datanya memang tadi, besok panjenengan semua dinyatakan boleh libur berkaitan dengan adanya pesta demokrasi ini, sehingga jangan sampai libur karena peruntukan pemilih ini panjenengan tidak datang ke TPS, harus datang semua. Kami tekankan termasuk putra-putri jenengan, monggo lah diajak yang sudah memiliki hak pilih untuk datang ke TPS, memilih sesuai hati nurani masing-masing. Jangan lupa ada presiden, ada DPR yang provinsi, DPR kabupaten, DPR RI, ada juga DPD untuk dipilih sesuai yang sudah jenengan mantap di hatinya masing-masing. Baik Ibu Bapak, hari ini kita akan menyampaikan beberapa info berkaitan dengan hasil kemarin kami rapat. Kemarin kami sebenarnya rapat dengan Mbak Lis juga sampai maghrib belum pada selesai. Terus dilanjutkan tadi malam sampai jam 12 juga belum selesai. Hari ini harusnya turun tapi saya sudah terlanjur mengagendakan ini. Kami wakilkan ke teman, Mbak Lis juga turun dengan Mbak Laras. Ibu Bapak yang saya hormati, yang pertama kami sampaikan sekedar mengingatkan ini 12 langkah dalam pengelolaan sekolah. Memang saat ini Masya Allah tuntutan kepala sekolah, tuntutan kerja kepala sekolah itu sangat-sangat berat. Tapi seperti apa yang dikatakan Pak Idam tadi, nggak usah terlalu dipikir banget, yang penting dilakoni gitu saya. Jadi pokoknya yang penting dilakoni, apapun seberat apapun beban kerja jenengan, pokoknya dilakoni, dijalankan sesuai kemampuan jenengan, nggak usah overload sehingga nanti jenengan akan bisa nyaman melaksanakan tugas. Atau separah apapun kondisi
jenengan, misalnya Pak Idam kan sekarang sedang longsor, kesini harus jalan 2 km, disyukuri mawon. Tadi sudah disampaikan kuncinya bahagia itu syukur dan ikhlas. Pokoknya kuat lakoni, ra kuat tinggal ngopi. Nek Pak Darsono beda, kuat lakoni, ra kuat tinggal nyanyi. Dan enak seneng ngopi sih Pak Dar. Iya. Muri malah tinggal rabi, nggak boleh kalau ASN rabi ya cukup satu. Kalau bukan ASN atau sudah pensiunan nggak boleh, kuat lah koni kuat tinggal rabi. Tapi kalau ASN tidak boleh. Tinggal ngopi saja. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama adalah tentang kepemimpinan sekolah. Nah, kepemimpinan sekolah ini tentu berkaitan sekali dengan tupoksi panjenengan selaku kepala sekolah, tentunya memiliki peran yang sangat penting di dalam suatu pengembangan sekolah. Karena maju mundurnya suatu sekolah itu salah satu kuncinya ada di kepala sekolah. Walaupun yang lain komponennya juga mempengaruhi, tetapi kepala sekolah menjadi sopir atau pengemudi yang akan mengarahkan sekolah itu kemana tergantung pada kepala sekolahnya. Nah ini, jadi monggo, apalagi sekarang kan juga banyak sekali hal yang harus dikuasai baik oleh kepala sekolah maupun oleh guru, sehingga monggo kepala sekolah maupun guru jangan bosan-bosannya untuk belajar dan belajar, karena belajar itu tidak ada kata terlambat. Pokoknya apapun sekarang memang harus kita ngikuti zaman ini juga belajar. Kalau guru ya lewat PMM, kepala sekolah juga bisa lewat PMM. Kalau pengawas penilai malah nggak punya akses ke PMM, tetapi kita berkewajiban untuk mendampingi dan memotivasi teman-teman agar bisa memaksimalkan pemanfaatan PMM ini. Yang kedua, Ibu Bapak, kunci dalam pengelolaan sekolah itu sekarang adalah perencanaan berbasis data. Ini dua. Ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena sekarang apapun harus berbasis data, termasuk panjenengan penyusunan arkas, penyusunan program sekolah dan sebagainya harus berdasarkan data. Jenengan memprogramkan program A, itu harus ada latar belakangnya kenapa memprogramkan program A, karena punya datanya, basis datanya itu kuat, sehingga segala sesuatunya memang tidak boleh ngarang-ngarang. Kalau sekarang itu harus ada, tadi Pak Ida mengatakan harus ilmiah, harus berdasarkan data valid gitu tadi, sama saja gitu. Iya, termasuk arkasnya itu harus benar-benar juga berbasis data. Rapor pendidikan juga mohon untuk bisa dikaji, jangan lupa di-download, terus dikaji dengan teman-teman di SD, sehingga merupakan pijakan atau landasan untuk menentukan menyusun program di sekolah panjenengan. Yang berikutnya Ibu Bapak adalah kurikulum. Nah ini kepala sekolah tentu menguasai kurikulum, ini sudah hal biasa. Alhamdulillah untuk Panayasa penandatanganan yang KOSP kurikulum itu awal. Begitu kita libur dikerjakan, awal masuk kita sudah menandatangani pengesahan ke kabupaten. Ada beberapa kecamatan yang agak-agak terlambat, malah beberapa belum lama, padahal sudah akan berakhir. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Hanya mungkin ke depan perlu peningkatan. Kalau kemarin kan ibaratnya kurikulumnya itu 95% kan copy paste, tinggal memperbaiki atau mengganti nama sekolah, mengganti program. Nah ke depan iya, malah 100%. Jujur banget. Iya, kadang ada yang merah saja masih merah ya. Nah, padahal merah harus diganti dia. Nah, tapi ya bahwa sudah awal itu sudah bagus. Artinya dengan secara waktu itu sudah tepat, awal tahun ajaran sudah memiliki KOSP, itu kan hal yang hebat dan perlu diapresiasi karena sudah punya panduan. Nah, ke depan harapan kita panjenengan dalam menyusun kurikulum ya benar-benar mengundang komite, mengundang tokoh masyarakat, rembukan dengan Bapak Ibu guru, sehingga ketika ada daftar hadir yang tanda tangan itu benar-benar terrealisasi. Walaupun sih di dokumen saya lihat ada tanda tangan kehadiran penyusunan, kehadiran review, kehadiran dan sebagainya. Nah ke
benar-benar real itu dilaksanakan. Yang berikutnya Ibu Bapak, untuk kurikulum alhamdulillah di Panayasa semua sudah melaksanakan KUMER ya, kurikulum merdeka. Ada beberapa kecamatan yang masih kurtilas, sehingga ketika pembuatan soal juga ada yang masih harus kurtilas. Tapi karena di Wanayasa sudah 100% kurikulum merdeka melaksanakan IKR, maka nanti juga akan seragam, artinya iya akan hampir sama. Kalau di sekolah penggerak sini belum ya. Sekolah penggerak di Banjarnegara itu ada 10 ya, tapi di daerah atas ini memang agak-agak jarang ya, kebanyakan di daerah tidak ada ya, dilalai bebejan. Asalnya awal dulu kayaknya enggak pada begitu serius sih. Baiklah yang penting diikuti, oh ternyata ada program lanjutannya. Ya seperti tadi yang dikatakan Pak Idam, kita nggak usah terlalu mikirkan masa lalu, tidak bahagia. Yang lalu ya biarlah berlalu. Yang penting hari ini kita niati hal yang baik. Yang berikutnya Bapak Ibu adalah tentang pembelajaran dan asesmen. Monggo Bapak Ibu punya kewajiban yang kuat untuk memantau terus pembelajaran di sekolah masing-masing, termasuk asesmennya. Apalagi supervisi itu merupakan salah satu tugas pokok dari kepala sekolah. Nek pas diprogramkan atau dijadwal secara lebih awal, mungkin di awal tahun ajaran untuk melakukan supervisi. Paling nggak guru ya setahun itu pernah disupervisi lah 3 kali atau 4 kali. Jangan sampai dari masuk sampai pensiun belum pernah disupervisi kepala sekolah kan. Sekarang sih ada PIGP itu mesti awal pernah ditunggui atau diobservasi oleh kepala sekolah dan pengawas. Tapi zaman dulu kan nggak ada PIGP. Nah, monggo untuk pembelajaran disesuaikan. Terus Ibu Bapak, mohon teman-teman juga diingatkan bahwa dalam melakukan pembelajaran itu yang pokok itu CP, capaian pembelajaran. Terus mengacu pada ATP yang telah disusun itu, yang kabupaten sudah membantu menyusun ATP-nya. Sehingga kalau jenengan kok nanti gurunya mengajarnya hanya semata-mata berpedoman buku, padahal bukunya dulu belinya yang awal banget, tentu tidak akan sama dengan ketika kita ada kisi-kisi yang dari kita buat bersama di kabupaten. Karena pembuatan kisi-kisi itu mengacu pada capaian pembelajaran. Sedangkan capaian pembelajaran dari pusat itu kan sudah beberapa kali mengalami perubahan. Yang pertama itu dulu kelas 4 atau kelas berapa itu sampai hitung meliatan. Kan terus banyak yang protes, direvisi, diperbaiki. Nah, dilarang misalnya sekolah jenengan kok menggunakan buku sih. Dulu kan penerbit juga rebutan nyetak awal supaya lebih cepat, kan lebih mereka punya peluang. Nah itu mungkin menggunakan CP yang awal, sehingga kalau semata-mata hanya berpedoman buku, tentu nanti kalau ada kisi-kisi dan sebagainya mesti nggak akan sama. Nah, kalau ada teman-teman guru yang tanya, mohon Bapak Ibu untuk bisa menjelaskan bahwa kita mengajar itu acuannya adalah capaian pembelajaran, bukan buku. Karena sama-sama buku yang dikeluarkan Kemendikbud saja berbeda ternyata. Kemendikbud kelas 1 itu ada yang hanya sampai hitungan 10 matematika, tapi yang baru ini sampai 20. Yang dulu malah sampai 10, ya sampai ratusan. Nah, sehingga ada buku-buku itu memang berbeda-beda. Pokoknya yang pokok adalah tadi pedomannya adalah capaian pembelajaran. Kalau buku itu kan nanti bisa jenengan sesuaikan. Mungkin oh ini buku ada yang sesuai, diambil yang sesuai. Oh yang tidak sesuai ya enggak diajarkan, dipilih juga enggak apa. Yang jelas semua buku saya yakin itu berguna. Mesti ada yang sesuai walaupun tidak mutlak dari awal sampai akhir. Mungkin ada beberapa bagian yang tidak kurang sesuai, ya udah tidak kita ambil, tetapi yang sesuai kita ambil. Ibu Bapak, yang berikutnya adalah literasi numerasi. Nah ini literasi numerasi dan juga ada survei lingkungan tentunya. Ini akan menjadi potret sekolah panjenengan. Kalau dulu kan ada itu survei dan sebagainya, ada kelas 5 yang melakukan kegiatan asesmen itu, itu hanya pemerintah, ternyata tidak, itu akan
panjenengan, sehingga monggo anak-anak perlu memang dibekali ilmu yang cukup sehingga ketika kelas 5 mereka melakukan ini bisa dilaksanakan dengan baik, dan nanti jawaban anak itu termasuk gurunya itu akan menjadikan potret sekolah panjenengan yang akhirnya ada keluar di rapor pendidikan, dan di sana nanti akan menjadi acuan dengan untuk menyusun program sekolah, sehingga literasi numerasi ini saat ini memang menjadi suatu hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk generasi peserta didik kita, harus dipahamkan dan benar-benar dikuasai. Yang berikutnya adalah P5. Iya. P5 nggih sudah sangat familiar nggih, proyek penguatan pelajar Pancasila. Ini yang pokok itu sebenarnya prosesnya, bukan hasilnya. Kalau sekarang kan kadang ada salah kaprah, nggak ngerti-ngerti prosesnya, ngerti-ngerti sudah pameran ondol, pameran apa ya, dawet, pameran apa-apa, hanya langsung dipajangkan di meja terus diekspos. Padahal hakikatnya yang penting justru prosesnya, proses ketika sampai bisa memproduksi itu bagaimana lah itu, sehingga miskomunikasi atau miskonsep ini harus kita luruskan bahwa untuk P5 itu tentunya yang lebih penting adalah proses ketika anak-anak itu bisa sampai memiliki kemampuan sampai titik akhir itu. Walaupun sih yo penting juga pameran dan sebagainya, tetapi kan prosesnya juga harus diperhatikan. Kalau hanya langsung pamerannya, kita juga meragukan apakah itu benar-benar hasil karya anak atau dibuatkan oleh bapak ibu guru atau mungkin orang tuanya. Tapi prosesnya harus benar-benar kita kawal sehingga P5 ini menjadi salah satu terobosan untuk benar-benar meningkatkan kualitas karakter